iki wis tinetrak. Hari ini Bujang singgah di tempat ikonik yang sangat viral di Jogja, yaitu Kopi Klotok. Bujang singgah cuma sebentar, penasaran sekedar icip-icip menu makanan di sana, sebelum akhirnya lanjut ke Candi Prambanan. Halo semua, ketemu lagi dengan Bujang Gatal. Terima kasih sudah selalu setia menonton vlog sederhana Bujang ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran di semua apa yang kita kerjakan. Amin. Terima kasih juga karena sudah subscribe channel kecil ini. Tanpa kalian, Bujang tidak ada semangat bikin konten. Buat yang belum subscribe, semoga hari ini, esok, atau konten-konten selanjutnya akan tergerak hati untuk tekan tombol merah di layar itu. Hehehe. Kami datang pagi-pagi karena waktu liburan kita sangat singkat. Sebenarnya, kami datang atas sebuah undangan. Jadi sekalian kami liburan ke beberapa destinasi di Jogja. Salah satunya tempat makan yang lagi viral di Jogja. Katanya sih pernah masuk salah satu film Indonesia yang hit pada masanya. Ada Apa Dengan Cinta 2 adalah film hits yang berlatar belakang di tempat ini, membuat pengunjung semakin membludak datang ke sini. Selain tempatnya yang khas rumah Jawa, dan kita seolah dibawa ke pedesaan yang asri dan sejuk. Tempat makan ini dikelilingi sawah dan aliran air yang menambah nuansa tempat ini menjadi syahdu. Selain makanannya yang cukup murah, banyak spot foto yang keren buat yang suka suasana pedesaan. Bujang datang di hari Minggu bersama teman-teman. Karena liburan singkat, jadi setiap tempat kami datangi cuma sebentar saja. Sesuai cerita, ternyata tempat ini sangat ramai pengunjung. Bahkan untuk antrian makan sangat panjang. Di sini cuma 12.000 bisa makan ambil sepuasnya. Salah satu menu favorit Bujang pastinya pisang goreng dong, dengan segelas teh hangat. Bujang tidak sempat mengabadikan foto dan video, hanya beberapa saja, karena waktu sampai antriannya sangat padat dan sesak desak-desakan. Bujang mendapatkan tempat duduk lesehan yang dekat dengan aliran air. Kami makan dengan penuh nafsu, karena suara gemercik air menambah ciri khas tempat ini. Kita makan sambil mengobrol ria. Tempat yang akan kami selalu datangi kalau sampai lagi ke daerah istimewa ini. Oh iya, kita di sini makannya ambil sendiri ya. Makan dulu, bayarnya nanti kalau sudah selesai makan. Jadi untuk ngambil makanan kita antri, ketika mau bayar kita antri lagi. Kalian perlu mengingat makanan apa saja yang kita ambil. Kalau minuman dan pisang goreng, ada pelayan yang mengantarkan. Pembayarannya bisa cash atau kris, jadi tidak perlu takut uang cashmu nggak cukup. Setelah itu, kami lanjut ke Candi Prambanan. Bujang sebelumnya tidak pernah sampai ke tempat ini. Ternyata Candi Prambanan semagis itu ya. Suara gamelan yang membawa kita seolah masuk ke dunia di mana zaman kerajaan masih berdiri. Candi Prambanan dengan segala keindahan dan histori yang akan selalu menarik buat wisatawan dari mancanegara. Untuk tiket masuknya, kamu akan dikenakan tarif 50.000 per kepala ya. Kalau pakai shuttle, kamu akan dikenakan 85.000. Karena kami cuma mampir sebentar, jadi kami pilih yang jalan kaki saja, biar lebih menikmati tempat magis ini. Di tempat parkiran, banyak orang yang menawarkan jasa antar pakai jeep dengan harga 450 ribuan satu jeep. Sudah termasuk 3 tiket ke 3 wisata yang ikonik. Kamu bisa berfoto-foto ria di sana. Tapi karena kita hanya mampir sebentar, jadi kita memakai tiket yang paling murah saja. Buat kamu yang belum sampai ke Candi Prambanan atau belum tahu sejarahnya, Bujang akan sedikit menceritakan ya tentang sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia, terletak di Jawa Tengah sekitar 17 km dari Yogyakarta. Berikut adalah sejarah singkat Candi Prambanan. Masa pembangunan abad ke-9. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9, tepatnya pada tahun 856 Masehi oleh Raja Balitung dari dinasti Sailendra.
Pembangunan candi ini dilakukan untuk memuja Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Masa kejayaan abad ke-10 sampai 11. Pada abad ke-10 dan ke-11, Candi Prambanan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan Hindu di Jawa Tengah. Candi ini juga menjadi simbol kekuasaan dinasti Sailendra. Masa kemunduran abad ke-12 sampai 15. Pada abad ke-12 hingga ke-15, Candi Prambanan mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh perubahan kekuasaan politik dan agama di Jawa Tengah. Pada abad ke-14, Majapahit menjadi kekuatan dominan di Jawa dan agama Buddha dan Islam mulai berkembang. Masa penemuan kembali abad ke-19 sampai 20. Pada abad ke-19 dan ke-20, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh penjelajah Belanda pada tahun 1918. Pemerintah Hindia Belanda memulai proyek restorasi candi ini. Masa restorasi abad ke-20 sampai 21. Pada tahun 1950-an hingga 1980-an, Candi Prambanan menjalani proses restorasi yang besar-besaran. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Masa kini, saat ini Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Candi ini juga menjadi simbol kebudayaan dan keagamaan Hindu di Indonesia. Dengan demikian, Candi Prambanan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang mencerminkan perubahan kekuasaan politik, agama, dan kebudayaan di Jawa Tengah selama berabad-abad. Candi Prambanan dibangun oleh Raja Balitung yang merupakan raja dari dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Raja Balitung sendiri memerintah Jawa Tengah dari tahun 835 hingga 856 Masehi. Selama pemerintahannya, Raja Balitung melakukan banyak proyek pembangunan, termasuk pembangunan Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun sebagai kuil Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan Hindu di Jawa Tengah pada masa itu. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa teori yang berbeda tentang siapa yang membangun Candi Prambanan. Beberapa sejarawan dan arkeolog berpendapat bahwa Candi Prambanan dibangun oleh Raja Pikatan yang merupakan raja dari dinasti Mataram. Namun teori ini masih diperdebatkan dan belum terbukti secara pasti. Dalam sejarah cerita rakyat, Roro Jonggrang adalah seorang putri cantik dari kerajaan Prambanan yang terletak di Jawa Tengah. Menurut legenda, Roro Jonggrang adalah putri dari Raja Prambanan yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu hari, Roro Jonggrang dipinang oleh Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan Pingging. Namun, Roro Jonggrang tidak mencintai Bandung Bondowoso dan berusaha untuk menghindari pernikahan tersebut. Roro Jonggrang kemudian meminta syarat yang mustahil untuk dipenuhi oleh Bandung Bondowoso, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso yang memiliki kekuatan supernatural menerima tantangan tersebut dan memulai membangun candi. Namun Roro Jonggrang tidak ingin pernikahan tersebut terjadi dan berusaha untuk menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Ia meminta bantuan dari rakyatnya untuk menghentikan pembangunan candi. Pada saat itu, Roro Jonggrang memerintahkan rakyatnya untuk menyalakan api dan memukul kentongan untuk menghentikan waktu. Bandung Bondowoso yang telah membangun 999 candi merasa bahwa waktu telah habis dan tidak dapat menyelesaikan candi yang ke-1000. Karena kesal dan merasa telah ditipu, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung dan memasukkannya ke dalam candi yang ke-1000, yang kemudian dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Legenda ini menjadi salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di Indonesia dan sering digunakan sebagai contoh kecerdasan dan kebijaksanaan seorang wanita. Candi Prambanan sendiri menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia.
Terima kasih karena sudah menonton vlog dan cerita singkat dari Bujang Gatal ya. Semoga hari-hari kalian selalu ceria dan bahagia selalu. Buat kamu yang belum sampai ke Candi Prambanan, akan disegerakan ya, agar kita bisa sama-sama menikmati nuansa magis dari peninggalan situs bersejarah ini. Sampai jumpa di video Bujang Gatal selanjutnya.